Di balik pegunungan tinggi dan benteng besi yang tertutup rapat, tersembunyi dua kaum yang mengerikan. Mereka bukan mitos, tapi nyata. Mereka disebut dalam Al-Quran dan hadis. Merekalah Ya'juj dan Ma'juj, kaum yang akan muncul menjelang hari kiamat dan membawa kerusakan besar di muka bumi. Siapa mereka? Di mana mereka sekarang? Dan kapan mereka akan muncul? Ya'juj dan Ma'juj disebut dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 94 hingga 99. Mereka adalah dua bangsa besar yang sangat kuat, suka membuat kerusakan dan pembunuhan. Menurut banyak riwayat, mereka adalah keturunan manusia dari anak Nabi Nuh alaihissalam yang menyimpang. Mereka sangat banyak jumlahnya. Dalam satu hadis disebutkan, setiap 1000 manusia yang masuk neraka, 999 berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka hidup di suatu tempat yang dahulu didatangi oleh seorang raja soleh bernama Dzulqarnain. Penduduk wilayah itu mengadu, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerusakan di bumi. Maukah kami memberimu upah agar kau buatkan penghalang antara kami dan mereka?" Dzulqarnain, raja yang bijaksana dan beriman kepada Allah, tidak meminta upah. Ia hanya berkata, "Berilah aku potongan besi." Dengan kekuatan dan keahlian, ia membangun benteng kokoh dari besi dan tembaga panas hingga kedua kaum itu terpenjara di baliknya. Lalu Dzulqarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, tetapi apabila janji Tuhanku datang, dia akan menghancurkannya." Al-Kahfi ayat 98. Artinya, benteng ini akan bertahan hingga waktu yang ditentukan oleh Allah. Menurut hadis sahih, setiap hari Ya'juj dan Ma'juj berusaha menggali dan menembus benteng itu. Namun, setiap kali mereka hampir berhasil, Allah mengembalikannya seperti semula. Mereka tidak bisa keluar, belum. Tetapi suatu hari nanti, ketika Allah mengizinkan, mereka akan berkata, "Besok kita lanjutkan dengan menyebut insya Allah." Dan saat itulah, benteng itu akan benar-benar roboh. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam yang membunuh Dajjal. Tiba-tiba, Allah akan wahyukan kepada Nabi Isa, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, yang tak ada seorang pun sanggup memerangi mereka. Maka larilah bersama orang-orang beriman ke Gunung Tur." Hadis Muslim. Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari setiap tempat tinggi, cepat, kuat, dan buas. Mereka meminum sungai-sungai hingga kering. Mereka membunuh siapapun yang mereka temui, hingga dunia menjadi penuh kehancuran. Tak ada yang bisa mengalahkan mereka. Bahkan Nabi Isa dan para pengikutnya pun hanya bersembunyi. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah. Lalu Allah pun mengirimkan penyakit berupa ulat di leher-leher mereka. Dalam satu malam, mereka semua binasa. Bumi dipenuhi bau busuk mayat-mayat mereka. Lalu Allah kirim burung-burung raksasa untuk membersihkannya dan membawa jasad mereka ke tempat yang tidak diketahui. Setelah itu, hujan pun turun membersihkan bumi, dan dunia kembali damai untuk sementara. Kisah Ya'juj dan Ma'juj adalah peringatan keras bagi kita semua, bahwa sebesar apapun kekuatan manusia, semua tunduk kepada kehendak Allah, dan bahwa kiamat itu nyata. Sudahkah kita bersiap? Bukan dengan kekuatan, tapi dengan iman, amal solih, dan taubat yang terus diperbaharui. Karena saat semua kekuatan runtuh, hanya Allah tempat berlindung.